Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan profesi psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan pemaparan terkait penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Intervensi Kognitif Behavior Therapy atau CBT untuk mengurangi kecemasan sosial pada mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti perlombaan ini. Latar belakang yang membuat saya melakukan penelitian ini adalah adanya fenomena di mana mahasiswa ada yang rentan mengalami kecemasan sosial yang mengganggu fungsi akademik dan interpersonalnya. Dan karena ini yang saya gunakan merupakan klien tunggal, saya berikan inisial RS, mengalami ketakutan dan ketidaknyamanan yang sangat kuat saat berada di situasi sosial yang melibatkan banyak orang. Data ini saya dapatkan melalui wawancara dan observasi awal pada subjek tersebut. Dan riwayat keluhannya ternyata sudah sejak kelas 6 SD akibat dibully secara verbal dan penolakan berlanjut hingga di masa dia melakukan pendidikan di pondok pesantren. Dampak yang dia rasakan, dia seringkali menarik diri, takut penilaian negatif dari orang lain, sering membatasi relasi sosialnya, bahkan hanya memiliki teman dekat yang sangat-sangat sedikit, serta muncul gejala fisik seperti jantung berdebar, tangan bergetar, keringat dingin ketika dia berada di situasi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi gejala kecemasan sosial yang dialami oleh klien tersebut melalui pendekatan kognitif behavior therapy model Beck. Tujuan secara kognitifnya membantu si klien menyadari dan merestrukturisasi pola pikir otomatis negatif yang memicu kecemasannya. Tujuan perilakunya mengurangi kecenderungan menghindari interaksi sosial dan tujuan keterampilannya mendorong agar klien berani terlibat dalam situasi sosial sederhana dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara signifikansi dan kontribusinya, harapannya penelitian ini bermanfaat secara teoritis, bisa menambah literatur klinis mengenai efektivitas penerapan CBT dalam memutus siklus kecemasan sosial. Manfaat praktisnya bisa menjadi referensi dan panduan bagi praktisi psikologi dalam menangani kasus kecemasan sosial dengan gejala somatik dan riwayat trauma bullying. Dan manfaat bagi klien membantu klien mengenali dan mengubah pola pikir tidak adaptif serta meningkatkan kemampuan menghadapi situasi sosial secara bertahap dan realistis. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan kualitatif dengan alat pengumpul data, observasi dan wawancara yang mendalam. Saya juga menggunakan alat ukur psikologi melalui asesmen terhadap aspek kognitif, kepribadian dan emosi. Di alat ukur yang saya gunakan menggunakan Cevit, DAS, SSCT, DAP, Baum, HTP dan Wartek. Dalam intervensinya, saya menggunakan 5 sesi. Yang pertama, psikoedukasi terkait kecemasan sosial, identifikasi pemicu dan pemikiran otomatis yang muncul pada klien, lalu restrukturisasi kognitif dan respon adaptif, serta penerapan secara bertahapnya, lalu evaluasi dan terminasi. Hasil penelitian ini ada capaian setelah 5 sesi intervensi secara CBT itu diberikan. Kalau kita urutkan, yang pertama dari diagnosisnya, klien kan terkonfirmasi memenuhi kriteria social anxiety disorder berdasarkan DSM-5. Lalu perubahan pengetahuan setelah intervensi itu diberikan, klien memahami hubungan antara pikirannya, perasaan, dan perilakunya, serta mengenali situasi pemicu yang menyebabkan ia mengalami kecemasan sosial. Lalu ada perubahan secara emosi dan sikap. Klien tampil menjadi lebih tenang, terutama ketika sesi itu diberikan. Dari hasil observasi juga menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, serta lebih terbuka dalam bercerita dan kecenderungan menyalahkan diri sendirinya itu lebih menurun. Perubahan perilaku lainnya, keluhan fisik terkait sesak nafas, itu makin berkurang, berani mempertahankan kontak mata ketika diajak berdialog, dan mulai mencoba mengikuti pembicaraan dengan teman di kesehariannya, serta dia mulai berani untuk terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus.
Dalam pembahasan, mengapa CBT ini dianggap efektif pada kasus ini? Karena berawal dari mampu membedah akar masalahnya, kecemasan dari si klien ini bersumber dari core belief yang negatif akibat bullying di masa lalu yang memicu automatic thoughts atau dia sering merasa dinilai negatif oleh lingkungan sekitarnya. Setelah itu, ada restrukturisasi kognitif, jadi proses mengevaluasi pikiran otomatis secara objektif membantu menurunkan intensitas emosi cemas dari klien yang bisa bisa dikatakan gitu ya belum teruji kebenarannya. Lalu memutus perilaku menghindarnya. Paparan terhadap paparan bertahap gitu membuktikan langsung kepada klien bahwa interaksi sosial tidak selalu berujung pada penolakan seperti yang ia khawatirkan. Prognosisnya meragukan cenderung baik, CBT bekerja maksimal karena didukung oleh kapasitas kognitif klien yang berada dalam kategori yang di atas rata-rata yaitu 119. Selanjutnya, kesimpulan, saran, dan rekomendasi yang bisa saya berikan. Intervensi CBT ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup hingga baik dalam menurunkan intensitas kecemasan dan meningkatkan keberanian interaksi awal pada eh, klien tersebut. Saran untuk klien tentu melanjutkan exposure mandiri secara bertahap pada situasi yang lebih menantang, lalu rutin menggunakan coping statement dan pemantauan pikiran negatifnya. Dan rekomendasi lanjutannya untuk praktisi diberikan booster session mengingat riwayat kecemasan klien sudah berlangsung sangat lama. Dan untuk lingkungan perlu dukungan circle terdekat atau teman keluarga guna mendapat ruang yang aman bagi klien. Adapun keterbatasan penelitian ini dari segi faktor pembatas dalam intervensi karena durasi yang singkat dan jumlah intervensi dalam 5 pertemuan singkat tersebut tentu eh, bisa dikatakan masih dibutuhkan gitu ya sesi-sesi intervensi yang lainnya untuk memperkuat kesembuhan klien. Riwayat trauma yang jangka panjang ini dari pengalaman sosial negatifnya, ada penolakan, bullying yang telah berlangsung sejak SD hingga SMA, itu membuat core belief negatifnya sangat dalam dan mengakar. Sisa residu dari kehati-hatian klien masih menunjukkan sikap sangat berhati-hati dan cemas ketika dihadapkan pada situasi sosial tertentu yang belum bisa ia hadapi. Jadi tentu perlu mendapatkan tindak lanjut. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya agar kebermanfaatan dari CBT untuk menangani kasus-kasus kecepatan sosial pada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya juga bisa memberikan kontribusi yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.